seluruh tanah air ini. Terima kasih Pak Saharudin dari Aceh. Mohon maaf Bapak, Aceh mana Bapak? Bapak Saharudin Acehnya dari mana ya? Saya punya teman di Aceh Tamiang, ada juga di Aceh Besar. Teman saya di Aceh banyak Bapak. Jadi gini, Bapak Ibu sebenarnya apa yang kita kerjakan di sekolah itu kebiasaan baik itu seringkali tidak tercatat begitu. Sebenarnya semua guru-guru kita di Indonesia ini semua punya praktek baik, tetapi lagi-lagi jarang dicatat begitu. Sementara biasanya dalam lomba-lomba itu yang sering dilakukan adalah bahwa posisi di kementerian sana membutuhkan dokumen bernama tulisan begitu. Yang sebenarnya kalau kita mau menghadapi permasalahan-permasalahan dengan disiplin menuliskan jawaban-jawaban kita, itu bisa menjadi rangkaian karya yang dimuat dalam bentuk artikel dikirim ke kementerian. Sebagai contoh, ketika terjadi COVID waktu itu, saya membayangkan bahwa learning loss itu terjadi. Nah, bagaimana saya mensikapi learning loss itu saya gunakan sebuah aplikasi yang kami buat waktu itu bernama Berantas Tuntas, berita terkini anak di sekolah, orang tua tenang, nyaman, dan puas. Sebenarnya bukan masalah aplikasinya Bapak Ibu, tetapi bagaimana manajemen sekolah menawarkan sebuah gagasan bahwa meskipun anak di rumah tetap dapat mengikuti pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara kita libatkan presensinya lewat aplikasi yang kami buat itu. Dengan cara pemantauan orang tua bahwa mereka tahu orang tua anaknya tetap hadir dalam pembelajaran di rumah meskipun berbasis online begitu. Nah, yang kedua pun sama Bapak Ibu, ketika sekolah kami di SMP 5 ini mendapatkan tawaran kurikulum Merdeka Berubah waktu itu, kami tentu kesulitan menghadapi permasalahan bernama pembelajaran berdiferensiasi. Guru-guru kami waktu itu membuat asesmen diagnostik awalnya, yang namanya diagnostik, belum asesmen awal namanya, gitu. Itu dengan cara manual, jadi memakai lembar-lembar kertas begitu di dalam kelas. Sementara untuk mempercepat kebutuhan waktunya, agar tahu terpetakannya pola anak-anak itu seperti apa, minta bantuan anak-anak. Nah, di sini malah terjadi semacam kecelakaan Bapak Ibu. Anak yang harusnya tidak tahu mereka masuk kelompok mana, menjadi tahu ketika mereka dilibatkan dalam koreksi itu. Nah, permasalahan-permasalahan itu muncul banyak dilaporkan ke saya, terus saya berpikir dengan teman-teman di tim IT dan tim kurikulum. Lagi-lagi dari permasalahan itulah kita buat jawaban-jawaban, muncullah Adi Pintar tadi. Jadi poinnya Bapak Ibu sebenarnya, apa yang kita lakukan praktek baik di sekolah, Bapak Ibu harusnya rajin menuliskan itu. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, ini kan biasa. Bapak Ibu salah. Biasa bagi panjenengan Bapak Ibu, tapi luar biasa bagi orang lain. Itu yang tidak kita sadari sebenarnya. Bahwa banyak sekali karya-karya hebat itu yang berangkat dari pola pikir yang sebenarnya dianggap itu biasa. Nah, maksud saya Bapak Ibu, mulai setelah ini Bapak Ibu rajin-rajinlah menuliskan sesuatu yang baik-baik itu agar terdokumentasi dengan bagus dan ketika dibutuhkan nanti ada entah lomba di kementerian atau di mana itu dapat diikutkan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu niat kita adalah bukan semata-mata untuk lomba, tetapi bagaimana apa yang telah kita kerjakan itu terdokumentasi dengan baik. Bukannya ada seorang tokoh mengatakan, kalau kita bukan anak raja atau bukan anak pejabat, kita akan ditelan oleh zaman, kecuali bagi orang yang menuliskan karya-karyanya itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan begitu. Begitu Pak Sarudin, mohon maaf. Semoga sedikit menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nono. Bagaimana Pak Saharudin? Semoga diterima jawaban yang telah diberikan oleh Pak Nono. Baik, Bapak Ibu hebat seluruh tanah air ini ada